harapan Ibu Mita agar kiranya Mbak Arini mau datang ke rumah sakit untuk menjenguk dan juga menemui beliau. Ya, saya hanya bisa berharap sekarang semoga saja anak kandung Ibu Mita bersedia untuk mendonorkan sumsum tulang belakangnya. Semoga lancar ya Pak. Amin, amin. Mohon doa yang terbaik dan tindakan yang terbaik ya, Dok. Saya nggak mau. Saya mohon, Mbak. Ibu sangat ingin bertemu dengan Mbak Arini. Pak, saya nggak mau, tolong jangan paksa saya. Bu Mita ini memang ibu kandung saya, tapi di hati saya, ibu kandung saya hanya satu, Bu Ratih. Bu Mita, ibu kandung Arini. Padahal saya sudah berharap Arini mau datang menemui saya. Saya minta maaf, Ibu, karena saya sudah mengacaukan semuanya. Sudahlah Dirja, kamu minta maaf sekarang juga tidak ada gunanya. Semua sudah terjadi. Kalau memang Arini tidak mau datang ke sini menemui saya yang akan datang menemui dia. Kalau dokter mengizinkan, besok pagi saya mau keluar rumah sakit. Saya mau langsung ke rumahnya Arini. Makasih ya udah nyempetin ketemu aku kangen sama kamu. Terus ini maaf suaraku hilang, batuk. Lah kok bisa? Ya berapa hari ini nungguin langit di rumah sakit, terus tidur, kesentor AC biasa, batuk jadinya. Tahu kayak gitu, kamu itu pakai syal biar aman. Aku mau nanya sama kamu. Aku udah dengar dari Arini sama Lingga soal ibu kandung Arini. Iya Wi, maaf kalau aku itu nggak cerita sama kamu. Soalnya ini yang disembunyikan suamiku selama ini. Dia itu takut kalau Arini tahu. Nanti Arini gimana? Tapi yo sekarang Arini juga udah tahu. Iya, makanya pas kemarin kamu bilang golongan darah kamu B, aku tuh kaget dan mikir, kok Ratih tiba-tiba golongan darahnya B? Kan kamu selama ini aku tahu tuh AB, aku tuh sahabat kamu, aku tahu kok tiba-tiba gitu. Tapi aku mau nanya sama kamu waktu itu, aku nggak enak, waktunya nggak pas gitu loh. Iya, Pak Mul itu kan golongan darahnya A, terus aku AB. Pasangan itu kalau golongan darahnya A sama AB nggak mungkin punya anak golongan darahnya O. Lah Arini golongan darahnya O. Ya wes aku ngaku-ngaku aja kalau golongan darahku itu B. Iya Ratih, tapi yang penting sekarang, syukur alhamdulillah semuanya udah selesai. Dan kamu sama Arini juga sudah berdamai. Itu aja yang penting ya. Iya Wi, aku sebenarnya kemarin itu takut banget. Aku takut kalau Arini itu benci sama aku, terus nggak mau ketemu sama aku. Ratih, nggak mungkin. Gini loh, 30 tahun kamu membesarkan Arini dengan penuh kasih sayang, setulus-tulusnya, layaknya ibu kandung. Nggak mungkin Arini bisa melupakan itu. Kasih sayang kamu tuh udah terpatri dalam hatinya Arini. Ya, jadi kamu gak usah khawatir. Matur nuwun loh. Permisi Ibu, saya periksa dulu ya. Alhamdulillah, keadaan Ibu Paramita sudah jauh lebih baik. Jadi Ibu sudah boleh pulang hari ini. Ya, terima kasih dokter. Sama-sama. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Mari.
Dirja, Galuh, kita siap-siap ya. Saya mau pulang. Kalian masih ingat kan rencana saya hari ini? Dirja, kamu boleh siapkan mobilnya. Ya, Galuh, barang-barang saya diberesin. Saya mau ganti baju. Inggih, Bu. Mas, ini kok piringnya cuma 2, emang mama nggak ikut sarapan sama kita? Tadi mama udah pergi. Mama pamit duluan, mama bilang mama mau ketemu sama ibu. Ketemu sama ibu ngapain kok? Mungkin mereka udah lama gak ketemu kali, mau kangen-kangenan. Ya mungkin juga mau ngomongin soal aku. Udah lah, gak usah terlalu pikirin. Ya udah, sekarang mendingan kita makan ya. Ayo sayang. Mas, maaf ya. Ini sandwichnya kelihatannya enak sih, tapi aku lagi nggak pengen sarapan sandwich. Kenapa? Terus kamu apa? Mungkin ini bawaan baby bun kali ya, tapi aku mau bubur ayam yang deket lapangan basket itu loh, yang di komplek. Oh, iya aku tahu. Ya udah, kalau gitu aku beli dulu ya. Kamu tunggu sini aja dulu, ya? Makasih ya, Mas. Wih, sebentar. Mama ketemuan sama ibu. Mungkin mau ngebahas soal Bumita juga. Ngapain sih aku nyebut-nyebut Bumita lagi? Lebih baik aku lupain semuanya soal Bumita. Aku mau fokus ke persalinanku dan juga keluarga kecilku. Nih Mas, rumahnya si Arini. Jadi Mas lihat kan, suami aja baru pergi. Pas banget suaminya si Arini pergi. Jadi gua bisa bebas mempengaruhi perempuan itu. Mas emangnya mau ngomong apa sih sama Arini? Kamu gak usah banyak nanya, kamu ikutin saja. Ya Allah Gusti, semoga kata-kata yang keluar dari mulutku nanti mampu diterima oleh Arini dan mampu melunakkan hatinya. Sehingga Arini tidak salah paham dan tidak membenciku lagi. Dirja, rumah Arini masih jauh. Sekitar 15 menit lagi, Ibu. Rumahnya ada di Rosewood Estate, Kavling 8. Permisi. Permisi. Mas Lingga cepet banget beli bubur ayam. Ngapain kalian di sini? Jangan judes-judes gitu dong. Kami kan kesini cuma pengen bicara sama kamu. Boleh masuk gak? Kalau mau ngomong di sini aja. Ih Mas lihat deh, nggak sopan banget. Masa sama tamu kayak gitu? Disuruh ngobrol di luar? Nah, it's okay, gak apa-apa, kita ngobrol sini aja. Jadi begini hari ini, aku sudah tahu kenyataannya. Aku sudah tahu kamu itu siapa. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat ya. Karena ternyata kamu anak kandung Bunda. Ya, kami senang menerima fakta itu. Dan kami juga lega. Karena pada akhirnya Bunda sekarang bisa ketemu sama orang yang sangat penting di hidup dia. Orang yang bisa menyelamatkan hidup dia. Begini hari ini, kamu gak usah khawatir. Karena kamu bisa mendapatkan imbalan yang setimpal buat kamu.
kamu bisa dapat 3M, 5M, atau berapapun yang kamu minta untuk donor sumsum tulang belakang kamu. Ya, karena memang itu tujuan Bunda cari kamu. Lah, ini Mas Bara gimana sih? Kok malah nyuruh Arini jadi donornya Bunda? Sebelumnya kan dia bilang, jangan sampai Bunda sembuh. Ih, nggak nyamuk ih Mas Bara, ih. Tapi hari ini aku lagi mikirin satu kendala. Bayi yang ada di kandungan kamu itu bisa menjadi penghambat prosesnya operasi. Jadi aku harap kamu bisa mempercepat proses lahirannya. Kamu bisa pakai metode sesar. Ya, setelah sesar kamu bisa recover sekitar 2 atau 3 minggu dan setelahnya kamu bisa lanjut operasi. Ya kan? Kamu juga nggak perlu mikirin biaya operasinya. Nggak usah khawatir. Kamu bisa minta sama Bunda berapapun. Itu uangnya seberapa buat Bunda. Bisa pergi nggak? Udah kalian berdua pergi aja di sini ya. Pergi. Hari ini kamu nggak perlu marah-marah seperti itu. Aku hanya menyampaikan fakta aja. Lagi pula kasihan sama kehamilan kamu, kasihan bayinya. Sekali lagi aku mau ucapin selamat ya. Karena sebentar lagi kamu akan diterima di keluarga Pusponegoro. Pergi. Tapi dengan satu syarat. Kamu mau mendonorkan sumsum kamu. Saya minta sama kalian berdua sekarang pergi dari sini. Udah yuk. Bisa pergi nggak? Oke. Sekarang. Oke. Ya, kami pergi. Mas Bara. Mas kok aneh banget sih? Malah suruh Arini buat donor sumsum tulang belakang? Nadia, itu namanya permainan psikologis. Apa yang Mas ucapin tadi, itu buat nyakitin perasaannya Arini. Bukan untuk memotivasi dia biar dia mau donor. Kamu lihat sendiri kan? Setelah dia dengar ucapan Mas, apa yang terjadi sama dia? Boom! Meledak musiknya, ya kan? Hah? Oke, aku paham sekarang. Kok Mas tahu sih Arini harus melahirkan dulu baru jadi pendonornya Bunda? Ya iyalah, Nat. Ibu hamil tuh nggak bisa lakukan donor. Makanya dia harus lahirin dulu, baru bisa. Mas sudah research masalah ini, sudah dipersiapkan. Research Richard gaya tapi keren sih. Aduh, Masmu nih. Pintar. Nah, Mas harus pergi. Kasian. Elvira sudah nungguin, kita mau pre-wed sekarang. Duluan ya. Tunggu. Dia udah anterin, terus dia main cabut. Ih, enak banget. Lah, orang mah tungguin dong masuk mobil dulu atau apa, main cabut aja, bener-bener dah. Ih, kebelet banget ketemu Elvira, ganjen. Waduh, suaminya Arini udah balik. Cabut ah gue, daripada digeprek sama suaminya Arini. Ngapain dia di sini? Astaga, dia habis ngelakuin apa ke Arini? Sayang, kamu kenapa? Bara sama Nadia, Mas. Iya, tadi aku lihat Nadia di depan. Kenapa? Dia ngomong apa sama kamu? Mereka tahu kalau aku anak kandungnya Bu Mita. Terus mereka ngancam kamu? Kamu tahu nggak, Bara tadi dia nawarin uang miliaran, Mas, supaya aku bisa jadi pendonornya Bu Mita.
Dia malah suruh aku buat lahiran lebih cepat Mas, supaya aku bisa cepet-cepet donor sumsum tulang belakang aku buat Bu Mita. Astaga. Bu Mita, Bara, Nadia, mereka sama aja Mas, mereka jahat banget sama aku. Bu Mita tiba-tiba datang ke kehidupan aku buat kepentingan dia sendiri. Aku tuh capek Mas diperlakuin kayak gini sama mereka. Terlaluan memang mereka. Mereka pikir uang bisa membeli segalanya. Bu Mita tuh nggak pikirin apa ya, soal kondisi kesehatan aku gitu, soal kandungan aku, bayi yang ada di dalam perut aku, soal perasaan aku. Udah cukup sakit hati aku tahu kebenaran 30 tahun yang lalu, sekarang dia nambahin luka lain. Udah sayang, udah. Kamu tenang ya. Aku capek. Aku akan jaga kamu dan Bibi pun. Dan mereka gak akan pernah ngambil apapun dari kamu. Hubungan Bara dan Nadia, gak usah kamu pikirin. Gak penting kata-kata mereka. Keterlaluan Bu Mita dan keluarganya. Aku gak nyangka, di balik wajah lembutnya, dia tega menghancurkan Arini sampai seperti ini. Makasih Lowi, kamu itu udah selalu ada buat aku, mau jadi temen curhatku. Pokoknya kamu kalau ada apa-apa, seberat apapun masalahnya, butuh teman curhat, aku siap sedia. Oh kayak kamu itu Lowi, lawang kamu aja sibuk kok sih buat aku terus. Katanya hari ini kamu itu kemarin ke Brunei. Ya kan cuman sebentar, aku di situ juga cuman bantuin temen, dia tiba-tiba butuh orang buat kedampingin dia pameran, ya aku temenin lah, opportunity. Iya. Ngomong-ngomong Brunei, aku tuh beliin kamu oleh-oleh, bagus, cakep sesuai sama kamu. Tapi aku ketinggalan, gak bawa. Tuh pasti aku tuh udah seneng, tak pikir kamu udah bawain aku oleh-oleh. Lupa, faktor umur ya. Iya toh. makanya. Yaudah, kamu Gria Jinten jam berapa? Jam piro? Iya sekarang jam berapa? Nanti aku kesiangan. Jam 9 kurang. Masih ada waktu, masih pagi. Mampir dulu, ambil oleh-oleh. Karena kalau besok-besok ntar aku lupa lagi ya. Ya wes nggak apa-apa. Makin lama ngobrolnya ya. Yaudah kalau Ya. gitu bayar dulu.